Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenur dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Akuntansi tahun 2020. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya pelajari pada pelajaran atau matkul PAI mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus memahami apa itu hakikat manusia. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia. Yang pertama ada Al-Bashar, yang kedua ada An-Nas, dan yang ketiga ada Arab. Sedangkan menurut Departemen Agama Republik Indonesia, ada 5 istilah untuk manusia. Yang pertama, yaitu Bani Adam. Sebutan Bani Adam berdasarkan tinjauan historis bahwa manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Istilah kedua yaitu Bashar. Manusia disebut Bashar berdasarkan tujuan biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kata Bashar mulanya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahirlah kata Bashara yang berarti kulit. Kata Bashar sendiri menunjuk bahwa kulit manusia itu tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Istilah ketiga yaitu Nas. Kata Nas sendiri berdasarkan aspek sosiologis. Karena manusia itu menunjukkan kecenderungan untuk berkelompok sesama jenisnya. Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain dan menjalin tali persaudaraan yang baik. Istilah yang keempat yaitu insan. Manusia disebut insan berdasarkan tinjauan intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Istilah kelima atau Abd artinya hamba. Namun, Abd juga berlaku untuk makhluk Allah yang lain yang diperintahkan untuk beribadah. Contohnya itu seperti jin. Selanjutnya, setelah kita semua memahami apa itu hakikat manusia, kita harus memahami apa itu kedudukan dan tugas hidup dari manusia. Di dalam pandangan Islam, manusia diberi kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas untuk beribadah dan tunduk serta patuh kepadanya. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Kedudukan tersebut bahkan bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat jikalau manusia melakukan hal yang baik dan sangat mulia. Sebagai khalifah atau wakil atau pengganti Allah, manusia memegang mandat guna mewujudkan kemakmuran di bumi ini. Dalam memakmurkan bumi, manusia harus mengerjakan tugas-tugasnya atas nama Allah yang disertai tanggung jawab penuh. Setelah ini, apa sih tujuan penciptaan manusia itu? Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Dalam Quran Surat Az-Zariyat 56 telah dijelaskan tujuan penciptaan manusia. Bunyi ayatnya itu seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia agar kita beribadah kepadanya. Manusia sendiri memiliki potensi dan dibekali potensi oleh Allah yang dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupannya. Namun, Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Namun, ada batasan-batasan dalam melakukannya. Selain itu, Allah tentu saja memberi kebebasan kepada manusia. Manusia memiliki potensi yang positif dan negatif. Potensi positif itu diantaranya yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan kepada Allah.
Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Dan yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanah. Sayangnya, manusia juga memiliki potensi negatif. Di antaranya yang pertama, manusia adalah makhluk lemah. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang zolim dan ingkar. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dan yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Potensi positif dan negatif tersebut dapat dipahami lebih lanjut jika kita mau mempelajari apa itu fitrah, nafsu, qaul, dan akal. Fitrah berarti penciptaan atau kejadian. Fitrah manusia adalah kejadian sejak lahir yang merupakan ciptaan Allah. Nafsu dapat diartikan sebagai syahwat atau nafsu, qaul atau hati, dan akal atau akal. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi ini. Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus direalisasikan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan manusia tersebut. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Hasil tidaknya adalah kewenangan Allah. Selain itu, ada upaya-upaya untuk membantu manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di bumi ini. Yang pertama, manusia harus berilmu yang memadai. Yang kedua, manusia harus bertindak secara nyata. Yang ketiga, manusia dapat mencari lingkungan yang baik yang mendukung mereka dalam menjalani tugas sebagai khalifah di bumi ini. Yang keempat, manusia harus berdoa. Yang kelima, manusia harus menjaga hati. Dan yang terakhir, manusia harus bertawakal atau menyerahkan segala jerih payah yang mereka lakukan kepada Allah. Sekian materi yang telah saya pelajari dan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.